pertanyaan terakhir ya, satu lagi ya. Tolong oleh kalian disebutkan, kalian kan akan menikah ya, sebentar lagi akan menikah. Kalian sebutkan prinsip atau nilai yang akan kalian jaga selama pernikahan tersebut. Prinsip hidup gitu ya. Prinsip hidup yang akan kalian jaga dalam pernikahan. Ya, kan kita prinsip itu kan nilai-nilai kehidupan lah. Ya. Kalau prinsip kita ada istilah kan, saya memegang prinsip tidak akan melanggar prinsip saya gitu ya. Nah, prinsip hidup apa yang akan kalian jaga selama pernikahan untuk pasangan kalian? Gitu. Prinsip hidup menjaga pasangan. Untuk keluarga. Ya, untuk keluarga gitu. Ya. Untuk keluarga yang pastinya ngomongnya hilap deh itu. Menjaga kehormatan sebagai istri, seorang istri gitu. Menjaga kehormatan seorang istri, terus mentaati peraturan dari suami. Ya mungkin gitu, kurang lebih. Ya. Itu yang paling besar gitu ya. Paling besar prinsip itu, yang sifat yang harus yang akan saya jaga dalam berumah tangga. Itu. Iya, itu. Ada lagi? Udah itu. Saya mah simpel-simpel. Pasti perjuangkan semua, nah insya Allah ya. Mau menyerah ku keluarga mah Pak. Betul. Kan semua yang kita lakukan untuk keluarga. Laki-laki mah seperti itu. Laki-laki mah biasanya lebih memikirkan anak dan istri daripada dirinya sendiri. Ya, begitu. Ya, iya. Biasanya kan seperti itu ya. Laki-laki mah yang penting istri bahagia, yang penting anak bahagia ya. Gak apa-apa suami menderita gitu. Biar tapi ini istrinya pun harus apa ya, misal suami ngasih nafkah misal ya 1 minggu atau untuk makan misal jatah 500.000, ya berarti jatah 500.000 untuk makan itu harus sesuai dengan apa yang diberikan dihidangkan untuk makan 1 minggu ya. Jangan sampai kan masa ngasih makan 500.000 1 minggu sama ya, jangan sampai seperti itu ya. Istri boleh ya menyimpan dari sisa kelebihan tersebut ya. Kalau istrinya mungkin istrinya misalnya jujur gitu ya, ini untuk kelebihan dari sisa uang makan kita, mau diapain, mau ditabung atau mau buat saya gitu ya. Dan jangan sampai kalian juga harus membedakan nafkah dalam rumah tangga itu ada 2 ya, nafkah dan sodako untuk istri itu ya. Kalau nafkah itu kewajiban seorang suami kepada istri lah. Nafkah itu biasanya dimakan oleh anak, dimakan oleh istri, dimakan oleh suami. Tapi kalau sodako kepada istri itu khusus untuk istri ya, harus dibedakan nafkah dan sodako itu untuk istri, dan sebaik-baiknya sodako itu kepada istri. Tong sampai bagur kabatur dari ka istri pelit ya, tong sampai seperti itu ya. Itu. Oke, silakan prinsip nilai yang akan kalian jaga dalam pernikahan ini apa aja? Kalau prinsip, mungkin satu prinsip yang saya tekankan dari sejak awal kenal dia adalah lagi-lagi bercermin dari rumah tangga orang tua juga kan. Mungkin satu prinsip adalah ketika semua kesalahan bisa dimaafkan kecuali perselingkuhan. Mungkin dari awal juga saya menekankan ke dia bahwa ya dalam pacaran atau lagi nanti setelah menikah juga sampai ada namanya dengan perselingkuhan. Perselingkuhan itu kan bagaimana sih tindakan yang mungkin bisa dikatakan itu perselingkuhan. Saya sudah bilang juga ke dia kalau misalnya ketika dia chatan dengan prinsip saya itu teh ya, misalnya dia chatan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan saya, itu saya simpulkan mungkin sebagai perselingkuhan juga. Mungkin seperti yang Bapak bilang tadi bahwa kita harus saling terbuka, harus mungkin kayak HP sama satu sama lainnya harus gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi ya kalau ditanya prinsip
Ya itu prinsip saya, mungkin yang saya ingat, semua kesalahan bisa dimaafkan, tapi kalau perselingkuhan ya jangan sampai kayak gitu. Sulit buat dimaafkan. Jadi nilai yang paling besar buat AA itu adalah Kesetiaan, kesetiaan ya. Jadi AA akan setia. Iya, Iya. betul. Insya Betul, Allah, insya ya, Allah. sama-sama harus saling setia, insya Allah. Istrinya, Teteh, Sama-sama aja sama saja. ada lagi mungkin. Mungkin Oh, sebagai silakan. istri, ketika ada tuntutan dari suami akan lebih mengutamakan ketika ada keperluan, misalkan lebih baik dari finansial, mungkin lebih ke bilang dulu, nggak ngambil keputusan sendiri kayak gitu, lebih menurut kepada suami. Jadi melibatkan istri gitu ya, kalau dalam pengambilan keputusan. Ya, melibatkan suami. Melibatkan suami dan istri berarti komunikasi musyawarah gitulah. Ya, terus Teteh? Oh, prinsip teh sifat saya yang akan saya jaga dalam berumah tangga. Yang kalau namanya prinsip berarti harus dipatuhi oleh kita. Ya, harus dipatuhi oleh kita. Jangan sampai kita melanggar prinsip kita sendiri. Ya. Apa ya? Prinsipnya Gak apa-apa, teh jawabannya sama yang lainnya gak apa-apa. Emang tidak di sini saya tidak akan apa. Itu hak kalian ya untuk menjawab seperti apa, ya. Mau sama dengan yang lain juga gak apa-apa, silakan. sama Misal, kayak si A ya, tadi. setia, ya. Iya itu. Oh, betul. Apa ada lagi mungkin? A-nya? Yang pengen setia terus pas sampai menjaga sangat terus itu, jangan Berjuang bersama, ya, menjaga kesetiaan. ya. Ya, yang namanya suami istri harus seperti itu, berjuang bersama, ya. Jangan sampai kita sibuk dengan masing-masing, ya, istri masing-masing, suami masing-masing. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau suami istri kan harus selalu berpasangan, ya. Istri suami itu laksana pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian buat suami dan suami pakaian buat istri. Ya, yang sama macam pakaian berarti fungsinya itu untuk memperindah, mempercantik, menjaga kehormatan, menjaga wibawa dari pasangan kita. Ya, jangan sampai kalian malah saling menjatuhkan terhadap pasangan. Ya, nah itu prinsip-prinsip yang harus kalian jaga. Tadi kan kalian sudah mengungkapkan prinsip kalian dalam rumah tangga. Itu artinya prinsip tersebut merupakan nilai yang paling besar yang akan saya jaga dalam menikah, dalam berkeluarga. Nah, tadi ada yang disebutkan Teteh, tadi apa Teteh? Kehormatan sebagai istri, ya itu ya. Nah, itu dijaga sama Teteh, bahwa menjaga kehormatan istri, menjaga kehormatan suami adalah nilai yang paling tinggi buat saya. Itu kesetiaan. Nah, itu kesetiaan itu kata-kata yang sering diucapkan saat ini ya, tapi sering juga dilanggar. Jangan sampai kita melanggar ucapan kita sendiri, ya. Saya kurang suka kalau kita sudah terbiasa melanggar prinsip yang kita anut, tapi kita sendiri melanggar. Kalau kita sudah melanggar prinsip kita sendiri, berarti ke orang lain pun mudah untuk melanggarnya, ya. Kalau kita sudah bisa mengkhianati diri sendiri, mengkhianati orang lain pun mudah, ya. Nah, jangan sampai kita mengkhianati orang lain, ya. Berarti kita harus jujur dengan diri sendiri. Kita harus menjaga prinsip kita itu, sehingga prinsip kita ini menjadi nilai-nilai yang harus kita pertahankan dalam rumah tangga, ya. Nah, itu teman-teman ya, diskusi hari ini ya. Berbagi pengalaman kita saya sebagai pemulu, mungkin kalian sebagai calon pengantin ya. Bimbingan perkawinan tidak harus melulu dengan materi tentang fikih ya. Saya yakin kalian untuk tentang hak dan kewajiban suami pasti sudah mengetahuinya ya. Kadang-kadang kan kita tahu lah secara kasat mata bahwa kewajiban suami itu adalah menafkahi istri, kewajiban suami itu adalah membimbing istri, mendidik anak, ya, memenuhi semua kebutuhan anak dan istri, ya. Itu salah satu kewajiban suami, ya, memenuhi sandang, pangan, papannya,
ya. Hak istri, ya hak istri biasanya kewajiban dari suami. Hak suami kewajiban dari istri. Kewajiban istri mungkin melayani suami, taat dan patuh kepada suami, menjaga nama baik suami, ya. Kemudian juga menjaga harta benda suami, ya. Dan fungsi suami itu dalam agama itu adalah sebagai tameng kalian, tameng istri dalam dari api neraka, ya. Fungsinya suami, ya. Segala perilaku istri nanti dipertanggungjawabkan kepada suami. Apakah suaminya sudah betul mendidik istri tersebut dengan baik atau tidak? Apakah suami tersebut sudah memperlakukan istri dengan layak sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak? Nah, itu makanya disebutkan surga dan neraka istri itu ada di suami, ya. Karena fungsi suami itu adalah hijab dari api neraka untuk istri, ya. Dan suami harus memantaskan diri, ya, bahwa suami itu punya peran yang besar, bahwa suami itu punya tanggung jawab yang besar kepada keluarganya, punya kewajiban yang besar kepada keluarganya, ya. Dan kewajiban yang paling besar dari suami itu adalah bukan hanya sekedar memenuhi nafkah sandang pangan papannya saja, tapi kewajiban yang paling besar dari seorang suami itu adalah menjaga istri dan keluarganya dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Nah, itu kewajiban seorang suami yang paling berat, ya. Nah, tadi disebutkan oleh AA bahwa pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Pernikahan itu ibadah paling lama, ya. Karena sejak hari ini kalian akan menghabiskan waktu bersama pasangan. Bukan sejak hari ini, mungkin sejak ijab kabul kalian akan menghabiskan waktu bersama pasangan. Dan itu waktu yang paling panjang. Kalau kita anggap umur kita itu 60 tahun, ya. Hari ini kita 25 tahun. Ya, 25 tahun masa-masa sendiri, masa-masa belum menikah. Sisanya berarti 35 tahun akan dihabiskan bersama pasangan. 35 tahun itu. Dan ketika kalian sering berinteraksi bersama pasangan, tentu banyak ada suka, ada dukanya. Nah, dan ketika sering berinteraksi bersama pasangan, tidak sadar kita sering menyakiti pasangan. Tidak sadar kita sering berbuat zalim kepada pasangan. Nah, itulah yang akan dipertanggungjawabkan oleh kalian nanti di akhirat. Makanya tadi saya tanya, ya, kalian ingin kehidupan keluarga di akhirat itu seperti apa? Tentu ingin berkumpul kembali bersama keluarga, bersama anak dan istri, ya. Nah, masa 35 tahun itulah yang harus kalian isi dengan kebaikan-kebaikan kalian kepada pasangan. Masa 35 tahun itulah yang harus kalian jaga, harus kalian manfaatkan sebagai bekal kalian nanti di akhirat, ya. Nanti kan yang akan menjadi saksi itu siapa? Saksi di akhirat itu anak dan istri. Anak dan istri, ya. Jadi saksi di akhirat itu ketika suaminya sibuk dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan-amalan kebaikan dan akan masuk surga, tapi istrinya ditelantarkan, anaknya ditelantarkan. Nanti kan suaminya malah ditarik sama anaknya, ya. Nah, itu, ya. Makanya ini awal dari pernikahan kalian itu harus dipersiapkan dari sekarang. Tentukan visi dan misi kalian dalam berumah tangga. Visi kita dalam berumah tangga apa? Tadi ya sudah bagus, visioner, ya, sudah melihat jauh ke depan apa yang akan kita lakukan dalam pernikahan ini. Ya, biasanya kan visi kita itu menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, ya. Nah, setelah visi tersebut ditujukan, tentu kita punya misi. Misi itulah ibaratnya program-program kita atau harapan-harapan kita dalam berkeluarga, ya. Apa aja kan tadi sudah disebutkan, tadi udah diuraikan oleh kalian masing-masing, ya. Nah, itu jadikan itu sebagai langkah kalian, sebagai tujuan kalian dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan ketika niat kita dari awal
bahwa kita niat menikah itu untuk ibadah, ya, maka insya Allah segala aktivitas kalian dalam rumah tangga akan bernilai ibadah, ya. Amin. Ya, hari ini kalian mungkin puntennya berpegangan tangan, saling memandang. Mungkin kalau tidak, maaf ya, kalau tidak haram ya mubah lah ya. Tapi setelah menikah akan bernilai ibadah setelah menikah, ya. Jadikan pernikahan ini sebagai cara kalian, sebagai jalan untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu hadirkan Allah dalam cinta kalian, ya. Kalau kita ibaratkan bahwa cinta itu ibarat segitiga, ya. Segitiga itu ada sudutnya, sudut atas, kanan, dan kiri. Sudut atas itu jadikan Allah di sudut atasnya, kanan suami, kiri istri. Ketika kita punya masalah, adukan dulu kepada Allah, ya. Ketika kita punya keinginan, adukan dulu kepada Allah. Suami ngadu kepada Allah, istri ngadu kepada Allah, mereka sama-sama saling berdoa kepada Allah, maka insya Allah sudut-sudut ini akan semakin mendekatkan diri, akan semakin dekat, dan hubungan suami istri pun akan semakin dekat, ya. Tapi kalau kita jauh dari Allah, sudut-sudut ini akan semakin jauh ke bawah, ya. Gitu. Ya, siap ayah. Baik, tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih.